saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya Aura ketika hadir di acara itu bersama Deddy Mulyadi ini, sebenarnya dia datang sebagai warga, sebagai orang yang menjadi korban dari penggusuran, atau jangan-jangan ekstras sebagai pemeran pendukung misalkan. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi viral sekali video potongan Deddy Mulyadi dengan seorang remaja putri yang berdebat soal wisuda atau acara perpisahan di sekolah. Ini videonya viral sekali di berbagai platform sosial media, di Instagram, Facebook, TikTok terutama. Wah, rame sekali, ditonton oleh jutaan orang. Dan kemudian ini membuat saya jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya apa gitu. Ya karena ketika membaca di kolom komentar itu terbagi ke dalam dua kubu gitu. Ada yang menghujat si remaja ini atau Mbak Aura ini dan dengan kata-kata yang sangat kasar sekali, karena ya anak orang miskin katanya gitu ya, tapi kayak nggak tahu diri gitu. Ini anak orang miskin, rumahnya di bantaran kali, ya kumuh gitu ya. Dalam imajinasi banyak orang dikiranya tuh kayak rumah semi permanen, yang nggak permanen, yang nggak ada temboknya gitu ya, dan ilegal tinggal di situ. Tapi kemudian mengusulkan atau meminta agar acara wisuda atau acara perpisahan pesta di sekolah-sekolah itu tidak dihapus gitu. Itu minta dipertahankan. Padahal dia nggak punya loh. Padahal dia anak orang nggak mampu gitu kan. Jadi ini edan sekali, sangat kontradiktif, dan itulah yang membuat video ini jadi beredar sangat luas sekali ya, karena unsur kontradiktifnya tadi. Nggak masuk akal gitu, kayak wow, orang miskin tapi minta dikasih beban ya kan. Selain banyak orang yang menghujat Mbak Aura ini gitu ya, dengan kata-kata yang udah nggak terkontrol lah gitu ya. Ada yang dikira open BO, dikira simpenan om-om dan sebagainya. Pokoknya ya macam-macam lah ucapan-ucapan netizen kita. Tapi ada juga sekelompok kecil orang yang mengkritik Deddy Mulyadi karena bahasa atau kata-kata yang digunakan oleh Deddy Mulyadi ini benar-benar sangat kasar sekali. Jadi yang satu kontradiktif, Deddy Mulyadinya ini kasar gitu. Dan yang dikasarin kayak santai. Ya karena dalam ajaran agama Islam, ya karena mayoritas masyarakat Indonesia kan adalah Muslim, memang mengatai orang miskin itu bagian dari dosa gitu. Sehingga memang ada dalam aturan agama Islam tidak boleh kita menyakiti perasaan atau menyakiti orang miskin dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu diatur betul. Tapi ya saya nggak tahu Deddy Mulyadi paham atau tidak. Ya bisa jadi Deddy Mulyadi juga punya keyakinan yang berbeda. Tapi kan intinya memang dalam ajaran agama Islam seperti itu. Di agama-agama yang lain ya belum tentu. Sehingga perdebatan soal Deddy Mulyadi yang berbicara kasar semacam ini itu kemudian membuat beberapa orang jadi membela Deddy Mulyadi gitu. Karena ya memang orang miskin itu harus dikasih tahu gitu. Karena udah dikasih tahu pun kadang dia nggak nyadar. Oh, banyak yang marah-marah ke Mbak Aura dan keluarganya gitu ya. Dan kemudian ucapan-ucapannya itu kadang membuat saya juga pengen mengucapkan hal yang sama gitu. Cuma kan setelah saya pikir-pikir, oh saya belum kaya juga. Nggak jadi deh. Orang belum kaya kok ngejek-ngejekin orang miskin, jangan gitu ya. Muslim lagi gitu. Jadi saya nggak jadilah untuk kemudian ngejek-ngejekin atau berkomentar negatif soal Mbak Aura ini. Tapi pada prinsipnya dari konten yang beredar itu, dari potongan video Deddy Mulyadi, saya melihat ini sangat tidak masuk akal bagi saya pribadi gitu ya. Karena orang miskin gitu ya, orang tidak mampu itu kan biasanya senang sekali kalau mereka diberikan keringanan. Seperti misalkan orang miskin gitu ya, nggak perlu bayar BPJS, nggak perlu bayar sekolah misalkan, nggak perlu ikut acara wisuda atau ditiadakan acara wisuda dan perpisahan supaya tidak ada sumbangan-sumbangan dari pihak orang tua yang kemudian memberatkan orang-orang miskin. Normalnya, logisnya itu biasanya orang miskin ini seneng gitu kalau acara-acara atau program yang memberatkan itu dihapus. Ya karena bagi mereka juga nggak penting itu gitu kan. Tapi ini Mbak Aura itu sangat
memperjuangkan gitu, meminta agar acara wisuda dan perpisahan ini nggak dihapus. Ini apa ini? Saya kemudian mencurigai bahwa mungkin bisa saja ini terkait kepentingan pribadi Mbak Aura, bisa saja sektor kerjaan dia itu memang berhubungan dengan acara-acara wisuda gitu ya, sehingga memang mungkin profesi dia berkaitan dengan acara perpisahan atau wisuda. Mungkin dia ya usaha dekorasi atau kemudian sewa baju dan sebagainya, yang itu kalau kemudian tidak ada wisuda dia bisa turun pendapatannya, ya mau kerja apa gitu kan. Bisa jadi seperti itu, ada unsur atau kepentingan pribadi. Tapi tetap saja itu sangat kontradiktif gitu melihat kondisi atau keluarga yang miskin seperti itu memperjuangkan satu beban yang seharusnya tidak pernah mereka lakukan. Dan ada yang tidak masuk akal juga dari video Aura dan Deddy Mulyadi ini, ketika setelah saya cek dari beberapa platform sosial media termasuk salah satunya di TikTok, itu kan orang-orang mengiranya Aura ini SMA gitu ya, karena dia memperjuangkan acara perpisahan anak sekolah. Dikiranya tuh SMA, dan saya meragukan terus terang, bukan karena sosok atau wajahnya, saya terus terang nggak bisa menilai itu semua, tapi dari cara kematangan berbicara dan cara komunikasi Aura ini sangat luar biasa gitu. Mentalnya hebat, dia menghadapi gubernur dia bisa bicara dengan lantang loh, nggak getar sama sekali. Saya mohon maaf, saya aja nih kalau bicara sama gubernur untuk satu masalah bisa saja kalau ada emosi saya bisa getar tuh nada dan suaranya. Ini Aura stabil, santai banget gitu. Ini mohon maaf ya Pak, asik gitu. Dan ini kalau saya lihat-lihat rasanya sulit untuk kemudian disimpulkan bahwa dia masih SMA. Saya mencurigai dia sudah mahasiswa dan kemudian adalah mahasiswa yang aktif di organisasi dan terbiasa memimpin acara-acara bersama teman-temannya. Karena untuk menghadapi seorang gubernur di hadapan banyak orang seperti itu, di hadapan keluarganya sendiri, tampil tenang dan percaya diri menatap mata gubernur, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu pasti butuh jam terbang atau pengalaman yang sangat maksimal. Jadi saya curiga dia bukan anak SMA gitu. Dan ya saya nggak tahu pada akhirnya dia anak SMA atau enggak, tapi dari cara bicaranya nggak mungkin lah. Dan karena kecurigaan-kecurigaan ini, karena kejanggalan-kejanggalan ini, saya kemudian mencari tahu sebenarnya siapa orang ini gitu ya, siapa Mbak Aura ini gitu. Karena ya kok kebetulan sekali di sekian banyak orang yang datang di situ, yang muda cuma dia gitu kan. Oh, karena dia diundang mungkin ya, karena dia sebelumnya katanya mengkritik soal kasus pembongkaran rumahnya gitu ya di Bantaran Kali, mungkin gitu. Tapi dari lighting yang ya kalian lihat aja di videonya Deddy Mulyadi, ketika sorot kamera mengarah ke Aura, lightingnya bagus gitu. Sementara ke yang lain, orang-orang yang ada di situ gelap, remang-remang gitu kan. Sementara si Aura ini kayak bagus sekali lightingnya. Jadi kecurigaan-kecurigaan itu yang kemudian membuat saya merasa perlu untuk mencari tahu ini sebenarnya siapa dan apa benar dia rumahnya di situ. Dan setelah ditelusuri ternyata Aura ini memang di akun Instagramnya itu masih ada catatan bahwa dia ini pernah main di sebuah sinetron, dan itu nampaknya posisinya sebagai ekstras, bukan pemain utama tapi ya sebagai pemain pendukung gitu ya. Jadi dia pernah main di situ, kemudian di acara-acara TV juga pernah beberapa kali muncul, dan bahkan ternyata Aura ini menjadi bintang iklan dari aplikasi pinjaman online. Jadi dia sudah terbiasa dengan acting, dengan skrip, dengan peran yang harus dia mainkan, sehingga ketika kemarin videonya viral bersama Deddy Mulyadi itu menjadi tidak mengejutkan lagi gitu, karena emang udah jam terbangnya tinggi. Jadi ya wajar kalau saya sempat minder tuh ngelihat, wah ini tegas sekali gitu. Pede juga dia gitu ya, salah pede gitu kan. Posisinya dia salah, tapi pede gitu. Itu kan nggak mudah gitu. Kita kalau dalam posisi salah pasti ya tertekan, pasti nggak pede, pasti nada atau intonasi kita itu nggak setenang Aura gitu ya. Jadi
ya mungkin karena memang jam terbang atau pengalaman dia sebagai pemeran gitu, maka ya dia bisa santai saja. Dan wajar juga kalau kemudian HP-nya iPhone, itu kan juga dipermasalahkan sama netizen. Oh, orang miskin kok HP-nya iPhone, jangan-jangan itu boba. Ya, terlepas itu boba atau iPhone, saya juga kalau ngelihat sekilas saya nggak bisa memastikan gitu ya, kecuali kalau lihat dan menyentuh langsung. Pada intinya kalau kita ngelihat dari akun Instagramnya, saya terus terang sulit percaya bahwa dia orang miskin. Sulit untuk percaya kalau dari gayanya, dari penampilannya, dari baju yang dia pakai, kayaknya enggak gitu ya. Mungkin rumahnya memang di bantaran kali, tapi rumah di bantaran kali itu tidak semuanya gubuk-gubuk atau tidak sepenuhnya rumah yang hanya kayu-kayuan gitu. Ada juga yang emang permanen, emang bata gitu ya. Jadi ya saya nggak tahu ini apakah beneran orang miskin atau atau hanya pura-pura atau berperan sebagai orang miskin. Jadi setelah saya lihat aksi Aura di RCTI gitu ya, yang bermain sinetron, terus kemudian ngelihat lagi Aura yang berdebat dengan Deddy Mulyadi, saya merasa wajar gitu ya, kenapa Aura ini sepede itu. Karena jam terbang, dia udah pengalaman. Sebagai ekstra, sebagai pemeran, dia bisa berperan sebagai apa saja. Sehingga saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya Aura ketika hadir di acara itu bersama Deddy Mulyadi ini, sebenarnya dia datang sebagai warga, sebagai orang yang menjadi korban dari penggusuran, atau jangan-jangan ekstra sebagai pemeran pendukung misalkan, sebagai talent misalkan, ya bisa saja ya, karena bagaimanapun Deddy Mulyadi kan bikin konten di YouTube, dan itu ya konten YouTube gitu ya, jadi wajar juga, biasa saja kalau kemudian ada talent atau ekstrasnya. Jadi ya mungkin itu perlu diperjelas saja gitu, sebenarnya ini perannya seperti apa gitu kan. Kalau Aura kemudian bisa memerankan banyak karakter di sinetron atau acara-acara FTV dan acara TV lainnya gitu, maka tidak mengejutkan kalau dia juga bisa memainkan peran dengan orang miskin, sebagai orang miskin, tapi gayanya itu selangit, tapi kepercayaan dirinya itu luar biasa, dan kemudian menimbulkan ucapan-ucapan yang kontradiktif, yang tidak sesuai gitu ya. Orang miskin kok gaya, itu kan nggak sesuai. Bahwa ada orang miskin bergaya, iya, tapi tidak akan pernah sepercaya diri Aura, apalagi di hadapan Gubernur Jawa Barat. Nggak mungkin gitu. Jadi dari banyak kejanggalan-kejanggalan itu, yang duduknya paling pas sendiri, paling mantap, kena lighting dan bagus sendiri. Di konten Deddy Mulyadi dia bersinar sendiri ketika yang lain remang-remang gitu. Jadi saya kemudian mempertanyakan apakah benar salah satu rumah yang digusur itu adalah rumahnya Aura dan keluarga. Apakah itu rumah satu-satunya? Apakah ada fotonya dan seterusnya? Karena di semua sosial media yang saya cek, di TikTok dan Instagram itu nggak ada gitu, nggak ada rumah, nggak ada foto sedang di rumah dia gitu. Rata-rata lagi di kantor, lagi foto, lagi di jalan gitu ya. Jadi itu kemudian perlu mendapatkan jawaban. Ini sebenarnya konten aja atau cerita real gitu? Ya karena semua yang ada di YouTube itu kan ya bisa aja settingan, bisa aja semuanya itu emang sudah diatur gitu. Ya kalau ini semua hanya konten nggak apa-apa juga gitu ya, sebagai bagian dari edukasi, sebagai sebuah gambaran bahwa orang miskin itu ya masih ada yang seperti ini tuh ada gitu. Tapi ya tidak seril atau tidak sepede Mbak Aura di hadapan Deddy Mulyadi. Karena kalau ini hanya konten ya supaya kita tidak terjebak lagi seperti cerita-cerita politisi yang sangat mengharu biru gitu kan. Tapi kalaupun ini benar, kalaupun ini semuanya cerita nyata bahwa Aura yang rumahnya terkena gusur dan sebagainya, ya tetap saja gitu ya, aksinya atau aktingnya di hadapan Deddy Mulyadi itu sangat-sangat luar biasa. Dan kalau ada orang bertanya gitu ya, kenapa bisa seperti ini? Ya inilah hidup. Sudah ada lagunya gitu. Dunia ini cuma panggung sandiwara gitu. Kelihatannya saja hebat gitu, padahal aslinya biasa saja. Kalau kita mau teliti, oh masuk akal. Kenapa dia bisa begitu? Saya pikir itu.
Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.